Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nenek ini punya cerita. Nenek punya cerita kisah di masa muda. Pertama-tama waktu mau masuk kontrak ke dalam sebuah kontrakan itu di Cakung Buaran. Nah, setelah itu nenek sama suami nenek ya, saat itu waktu di masa muda diajaklah mengontrak di sebuah kontrakan itu. Ternyata kontrakannya itu WC-nya tuh kejauhan dari kontrakan, di belakang, di empang. Terus terus rumahnya itu, kontrakannya itu di sampingnya ada pohon warunya, besar banget pohon warunya. Terus setelah itu udah nenek mah nggak ambil pusing, ya namanya juga nggak tahu apa-apa. Yang penting alhamdulillah bisa ngontrak, namanya sama suami, anak-anak 2 gitu. Saya sudah saat itu baru punya anak 2, anak saya. Nah, setelah itu nenek sehari-hari biasalah aktivitas seperti ibu-ibu rumah tangga yang lain. Nah, setelah itu nenek nggak tahu yang namanya tempat tinggal di bawah Konwaru tuh seperti apa, nggak paham gitu kan waktu masih muda. Nenek juga emang penakut, belum paham hal-hal yang seperti zaman sekarang bilang yang goib-goib gitu ya, nenek belum paham. Nah, setelah itu nenek pas malamnya nenek nginep lah bermalam di sebuah kontrakan itu. Nenek masih menyusui anak yang nomor 2, baru umur 10 bulan kalau nggak salah ya. Nah, setelah itu terus nenek menyusui sambil boboan terus udah begitu nenek begitu menyusui itu nenek, mata nenek ke atas aja nenggak. Begitu ke atas tuh kok ada yang kerayak-kerayak di atas pohon waru itu, di atas pohon, di pelapon itu ada pohon waru, ada makhluk gitu kerayak-kerayak berjalan ngerangkak gitu. Udah begitu terus ya udahlah, nenek ngambil pusing apaan itu ya. Kata orang sih katanya itu mungkin itu anak-anak kuntilanak kata gitu kan. Mbak mah katanya pohonnya, rumahnya di bawah pohon waru. Nah itu pada keluar itu anak-anaknya, jadi pada bermain di atas pelapon rumah saya gitu. Udahlah, nenek nggak ambil pusing, udah biarin. Saat itu juga nggak penakut gitu ya. Ya udah biarin, tiap malam memang ada dua sosok gitu yang ngerangkak di situ. Nah akhirnya udah gitu nenek nggak lama kemudian tiap malam memang kejadian seperti itu gitu. Ntar ada yang gebrek-gebrek kandang ayam di belakang. Nenek kan punya ayam 2 ekor gitu ya, 2 ekor di dalam kotak gitu ya. Tapi ada gebrek-gebrek gitu. Udah ngambil pusing, biar aja. Pas di depan pintu itu pohon warunya itu tuh samping banget rumah dia itu, di atap ini langsung reop gitu ke atas, di atas rumah. Gak lama kemudian digusur kontrakan itu. Setelah digusur begitu pindahlah ke Tanjakan Auri. Udah kita Tanjakan Auri begitu terus akhirnya nenek di situ nenek udah punya anak kan, yang kedua itu lama-lama udah tahun akhirnya 5 tahun lah anak saya yang nomor 2 itu. Akhirnya nenek ngandung lagi ya anak ketiga. Setelah itu nenek asa mimpi asa kagak lagi duduk gitu ya, kereyep tapi nggak merem, masih melek gitu. Ada yang datang, perempuan dari pintu, perempuan muda. Nggak lama dia berubah jadi begituan kayak kuntilanak gitu. Terus gigitnya ginian nenek, tapi
abis gigit gitu langsung dia terbang. Hah, udah udah begitu udah begitu terbang udah pergi. Akhirnya udah begitu terus udah nenek ngambil pusing deh, biarin aja gitu. Nah nggak lama lagi nenek katanya mau utang baju ke tetangga. Di tetangga tuh ngutangin baju emang. Nah gitu ya, maulah nenek ngambil baju itu. Udah itu terus ibu mau, saat itu belum jadi nenek masih muda. Ibu mau katanya itu apa baju, mau deh saya bilang gitu. Kasihlah satu kalau nggak salah ya satu. Nah setelah dapet udah kasih nenek, kak saya taruh di dalam lemari besar. Nah lemari itu kontrakan, tahu kan kalau kontrakan 3 pintu itu 3 petak tuh seperti itu. Kalau kamar itu ngeblong lalu lalang kelewatan kelihatan tempat tidur. Nah sama nenek dipalangin lemari. Nah ya ada bajunya itu, yang baju utangan itu. Udah gitu lah nenek bobok lah ceritanya ngelonin si anak ini. Anak-anak saya yang 2, tapi nenek saat itu keadaan hamil. Udah begitu lah, jangan begitu kan pati itu nempel ke lemari kan, nempel gitu. Begitu ini ada yang buka lemari, kekek biasa lemari nenek gede itu, lemari besar coklat. Udah gitu terus udah buka lemari, katanya saya dengerin aja gitu, apaan itu. Nah udah begitu terus buka lemari, udah begitu terus itu baju yang kan di kantong plastik tuh bajunya tuh dibuka, kresek dibuka. Udah begitu dibuka itu terus hebat ya, kok dibuka situ ya baju itu. Biasa dengerin aja itu orang atau bukan ya. Ya udahlah begitu ini ya udah dikebut-kebut sama ayah orang itu, nggak tahu tuh orang tuh makhluk tuh apa, karena di rumah tuh gak ada siapa-siapa, cuma saya doang. Suami saya tugas malam. Udah begitu ya udah gitu, udah selama begitu terus. Setelah itu saya setiap malam tuh ada aja tuh yang rame itu di dalam rumah itu ya, suka ada aktivitas aja. Udah begitu terus kata nenek akhirnya apa kan ngontak ke situ selama 7 tahun. Terus selalu ada begituan mulu, makhluk yang nggak kelihatan gitu ya. Nah udah begitu ceritanya pindahlah rumah lagi ke BTN, yaitu BTN Permata Hijau Permai. Dari situ suami saya dan saya antusias membangun, langsung di tingkat gitu. Setelah itu walaupun belum kelar masih rangkai lah, masih butut itu rumah ya, namanya rumah tipe 21 original, terus direhab gitu, cuman didak aja belakangnya. Nah setelah itu di situ kan berarti kita benar bertetangga baru ya. Saya tuh suka main ke rumah tetangga yang baru di ujung. Setelah itu mainlah sama anak-anak gitu. Jalan pulang di rumah tetangga itu ada yang ini, ada ngetawain, ketawain nenek. Udah begitu udah biarin aja gitu. Begitu terus nggak lama. Nah dari situ saya selama dari 91 sampai 2014 terus diteror terus sama makhluk astral itu. Nah setelah itu hari demi hari nenek jalanin seperti itu. Kalau lagi nyuci entar ada nyabut setrumnya, ada geser bangku, ada yang geser bangku itu meja kecil tuh digeser krek kata gitu. Kadang nggak ada apa, kosong, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Anak nenek malah pada bobo gitu. Ibu nenek nyuci malam-malam katanya. Udah begitu terus udah ceritanya begitu, udah tiap hari tuh begitu aja. Ntar ada yang sepeda tuh, saya kan baru beli sepeda pedral. Udah gitu terus beli sepeda pedral
Ternyata malam-malam tuh ada yang itu, ada yang apa, ada katak kutuk katak kutuk katak kutuk. Ini sepeda baru itu, sepeda federal itu. Tahu ada cek nyalain korek api. Udah begitu terus apa sih perasaan di rumah rame melulu gitu dah ceritanya. Oh, saya dengerin aja tiap malam tuh ada aja aktivitas. Saya masuk ke kamar mandi, mau pipis saya dari kamar kan ke dapur TP21 kan, kamar dapur kamar mandi deket. Di kamar mandi ada yang jongkok, serem banget gitu. Wah begitu nongkrong, saya balik lagi, dah ceritanya. Nah nggak lama terus itu dari saya kan bikin tangga beton ya, ada ngegelantung kepalanya di bawah nungging. Saya dibilang indigo, bukan indigo, tapi saya kok bisa lihat-lihat makhluk begitu gitu, saya juga bingung gitu. Tapi udah nggak saya pikirin gitu. Gak lama sekali waktu kemudian mati lampu. Begitu mati lampu, apa namanya, dari kamar mati keadaan di kamar mandi neneknya lagi habis pipis gitu kan, habis pipis tutup mati lampu. Nenek mau keluar dari kamar mandi dong, itu nyari pintu nggak ketemu muter nyari pintu setiap dinding, semuanya dinding nggak ada pintu. Sedangkan kamar mandi nenek itu belum dikasih pintu, masih tembok aja gitu, itunya ngemplong aja gitu kan, nggak ngemplong keluar walaupun nggak ada pintunya, dia kearingan sekatan tangga tembok lagi gitu. Nah udah gitu terus ya Allah begini amat ya kata saya, julid amat kata saya gitu. Oh ya udahlah nggak ambil pusing dah ceritanya. Ya udah nggak lama saya istighfar begitu itu, nggak lama akhirnya nggak tahu kenapa nggak lama saya baru menemukan pintu dari kamar mandi, baru keluar dari kamar mandi. Karena kamar mandi itu besar, nggak kecil, besar itunya, nggak apa namanya, nggak kecil lah. Blok itu apa namanya, di Permata itu saya nggak disebutkan nama bloknya karena sekarang rumah itu sudah saya jual, sudah bukan milik saya lagi. Jadi takut yang ninggalin yang sekarang iseng gitu ya. Jadi saya pengalaman saya selama di situ terus diteror sama bangsa makhluk astral begitu. Nah setelah itu terus akhirnya apa, setelah itu akhirnya dah ceritanya siang-siang kan biasa ya ibu-ibu mah seneng-seneng lagi masih muda mah setel aja lagu Nike Ardila, setel yang ada punya CD lah ya, CD zaman dulu mah pakai CD ya, kaset tuh pengen nyetel lagu tuh CD sama TV gitu. Nah, setelah itu terus nenek setel, saya tuh masih muda, nenek belum tua kayak sekarang. Udah gitu terus setel lagu Nike Ardila yang lagunya apa tuh lagu itu, lagu Nike Ardila itu. Nah udah lama-lama kan udah kenyang, udah bosan lah dengan lagu itu, dikeluarkan lah dari CD. Nah begitu keluar dari CD lah, itu lagunya, gambarnya di TV masih ada. Hah? Itu gambar masih ada di TV, lagunya masih nyanyi, CD-nya udah dipegangin sama saya. Lah, langsung kabur keluar. Kok kayak gitu ya? Udah cerita itu di kamar depan saya setel tuh. Dan dulu ada kamar depan gitu. Setelah itu terus akhirnya dari situ dah sampai situ dulu ya. Kisah yang episode pertama masih panjang lagi karena kisahnya juga banyak selama di situ, selama tinggal dari 91 sampai 2014 nanti diteror terus sama makhluk jin, makhluk aksa, nanti nenek ceritakan lagi. Oke, yuk, assalamualaikum.